Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kalian Putu Arbi. Dan hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian. Dan pastinya kita bakal nge-review motor lagi. Karena udah kalian lihat sendiri, depan kalian udah ada salah satu motor yang di sini berkonsepkan ala-ala Tailuk gitulah. Jadi bannya nggak terlalu kecil. Nah, jadi seperti biasa kita bakal review sama ownernya langsung. Dan jadi sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Jadi kalian tetap di rumah aja nonton video-video saya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung panggil aja ownernya. Silakan. Oke, jadi ini dia owner dari Vario ungu yang udah kita lihat dari tadi. Jadi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, atau mungkin ada timnya mau disebut juga. Oke, perkenalkan, nama saya Rian. Saya ini dari tim Kimcil dan dari komunitas DMC, Dewata Matic Community. Oke, jadi salah satu kru dari tim Kimcil sama DMC. Jadi nanti bakal saya tempel juga Instagramnya. Oke, jadi kita langsung review aja nih dari atas. Pakai spion dari mana nih? Ini pakai spion kopi PCX yang sudah karbon dengan sekitaran harga 120-an. Oke, jadi di sini dia pakai yang model-model ala PCX gitulah. Jadi 120 harganya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu di bagian saklar nih. Saklar bisa jelasin langsung? Kalau itu saklar kita sudah pakai yang transparan, yang warna biru. Jadi harganya itu sekitaran 65 sampai 50-an. 65 sampai 50. Ya. Jadi 50 sampai 65-an. gitu ya. Nah, oke. Mungkin agak sedikit grogi nih. Oke. Nah, terus kita lanjut nih, udah nempel juga deket saklarnya. Jadi dari voltmeter bisa jelasin langsung? Kalau voltmeternya kita pakai yang tipe S-Case yang harganya itu harga 70-an. Oke, jadi ini fungsi apa tempelan aja nih? Kalau itu berfungsi normal. Oke, jadi tetap bukan tempelan aja. Nah, jadi di sini di bagian pengereman atas nih, jadi di masternya udah diganti, mungkin bisa dijelasin langsung ya? Ya, itu kita udah pakai yang Nissin yang 2 switch. Jadi yang bisa dipakai switch kiri bisa, switch kanan bisa juga. Keduanya juga bisa aktif. Itu sekitaran harga 400 sampai 500 lah. Oke, jadi buat harga 400 sampai 500 tuh dapat di bagian apa aja nih? Udah sama perintilannya komplit atau? Kalau perintilannya belum sih, itu belum semakai tangkai, belum baut brobolnya belum. Itu baru sekitaran, kalau ditotalin semua itu totalnya 700 sampai 800. Oke, jadi buat komplitnya udah sama perintilannya juga, jadi dia ngabisin sekitar 800 ribuan buat di bagian masternya aja. Nah, jadi di sini sama busa handalnya ini udah masuk juga nih, apa dibeli pisah? Busanya terpisah semua. Itu harganya cuma sekitaran 25.000. Oke, jadi buat busa handalnya dia pakai yang model polosan tanpa tulisannya. Jadi dia dapat harganya itu 25.000 dan dia pilihnya yang warna biru. Nah, terus kita lanjut di bagian di atas masih ada visor nih. Visor pakai dari mana nih? Itu visor kita pasti pakai custom dari Vario 125. Itu sekitaran harga 110. Oke, jadi buat visornya nih dari Vario 125. Nah, jadi buat harganya tuh 110. Oke, jadi buat harganya itu 110.000. Nah, sekarang kita lanjut di bagian depan nih, di bagian lampu-lampu ada yang diubah nih? Kalau lampu masih standar dari dealer, itu untuk LED-nya masih. Oke, jadi buat bagian lampu masih standar. Mungkin kita langsung lanjut aja ke bagian kaki-kaki depan nih. Dari bottom dulu mungkin bisa jelasin? Kalau itu bottom kita pakai Yoko Kopi RT. Terus itu harga sekitaran 475. Terus piringan Nissin itu harganya 165. Terus kita pakai mungkin master gininya di bagian kaliper. Bagian kaliper itu pakai Nissin juga yang 2 piston, harga 295. Nah, terus di bagian bawah nih yang belum dijelasin, di bagian selang rem nih. Selang remnya mungkin bisa dibocorin nih? Selang remnya kita pakai Nissin juga. Terus gininya apa? Banjo. Banjonya juga pakai yang satu paket sama Nissin. Oke, jadi buat harganya dapat berapa nih? Itu sekitaran 265. Oke, jadi buat selang remnya dia di sini pakai yang dari Nissin sama banjonya juga yang merah Nissin. Jadi dia dapat harganya tuh 265.000. Nah, sekarang kita lanjut di bagian tengah nih. Di bagian tengah semua masih banyak yang standar. Jadi buat di dongkrak masih standar juga nih? Buat dongkrak kita masih pakai standar. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bagian daerah CVT nih.
Oke, jadi mungkin ada yang diubah nih di bagian CVT nih. Kalau CVT ada kita rubah warnanya yang standar dari hitam, kita cat sendiri itu warna silver. Oke, jadi di sini dia cuma ngubah warna aja di bagian CVT, jadi dia repaint warna silver biar lebih kelihatan nuansa-nuansa Thailandnya nih. Jadi di sini dia cuma ganti di bagian shockbreaker nih. Shockbreaker mungkin bisa jelasin. Oke, shockbreakernya kita pakai Yoshimura Kopi WP. Itu sekitaran harganya 295 sampai 350. Oke, jadi buat itu udah sepaket sama damper shocknya apa dijual terpisah nih? Kalau damper shocknya belum termasuk harga shock. Kalau harga dampernya itu harganya 55. Oke, jadi buat shocknya di sini dia pakai dari Yoshimura, jadi itu yang kopi WP. Terus buat dampernya dia pilih yang warna biru. Nah, jadi buat di bagian, nah jadi ada yang ketinggalan juga. Jadi di bagian pelek nih masih standar. Kalau pelek kita masih standar, cuma kita repaint ulang lagi yang berwarna silver. Oke. Terus buat bannya nih, bannya masih ukuran standar nih apa ada diubah nih dari ukurannya? Kalau buat bannya sendiri kita ubah depan belakang. Yang di belakang ukurannya 80-90. Kalau yang di depan ukurannya 70-90. Oke, jadi buat ban yang nempel di motor ini ukuran depannya itu 70, terus buat di belakangnya itu dia pakai 80. Nah, jadi buat pelek juga di sini masih standar, cuma di repaint warna silver. Nah, terus di bagian knalpot nih, knalpot masih standar juga? Kalau knalpot kita masih pakai yang standar. Oke, jadi ini buat motor jarak jauh pun juga pastinya aman nih. Jadi di bagian sebelah kanan nih kita lanjut. Jadi di bagian area radiator nih, jadi tutup radiatornya udah diubah, mungkin bisa jelasin langsung? Kalau kita tutup radiatornya kita udah ubah. Itu kita pakai yang plat aluminium yang lebih tebal. Itu harganya 120-an sampai 250-an. Oke, jadi di sini dia pakai tutup radiatornya itu custom sendiri nih apa udah ada yang jual yang kayak gini? Kalau yang model seperti itu sudah ada yang jual langsung. Oke, jadi buat harganya itu kisaran 125 sampai 250-an. Jadi bisa aja tergantung sama bahannya. Jadi bisa dari tipis tebalnya atau dari modelnya juga nih. Nah, terus di bagian tutup oli nih, tutup oli udah diubah. Bisa jelasin langsung mungkin? Kalau kita buat tutup oli kita udah custom sendiri. Itu pakai selang RPR ya. Jadi modelnya seperti kayak selang yang lainnya. Kita belinya itu per meteran. Oh iya, jadi di sini salah satu orang yang kreatif juga. Jadi buat tutup olinya dia custom sendiri. Jadi dia pakai selang yang biasa dipakai di FPR. Nanti juga bakal saya kasih lihat fotonya. Terus ada yang ketinggalan nih dari footstep nih. Footstep udah diganti juga nih. Kalau footstep kita udah ganti yang model lebih ramping dan warnanya chrome. Itu sekitaran harganya 50. Oke, jadi buat footstepnya di sini dia kayak model-model Aprilia gitulah, sering disebut ya. Jadi buat harganya itu kurang lebih 50.000. Jadi dia pilih yang warnanya tuh chrome. Nah, jadi sekarang kita bakal bahas di bagian pewarnaan nih. Jadi buat warnanya nih warna asli dealer apa diubah lagi nih? Kalau ini warnanya kita ubah. Warnanya yang asli dealer itu warna putih, kita ubah langsung ke candy ungu. Oke, jadi buat kalian yang mau ngecat motor kalian sama kayak warna motor ini, jadi warnanya itu ungu candy. Nah, jadi buat di bodinya juga udah diisi stripping juga tipis-tipis, jadi cuma tulisan klik. Jadi buat total buat ngerubah bodinya nih ngabisin berapa nih? Kalau buat ngerubah body ini sekitaran 1.300.000. Oke, jadi semua body halusnya ya 1.300.000. Oke. Jadi buat strippingnya nih ngabisin berapa nih buat stiker-stikerannya nih? Kalau stikernya sih kita buat yang biasa model hologram itu sekitaran satu bijinya 30.000. Oke, jadi hitungannya per biji satu stiker. Oke, jadi buat stiker dia custom sendiri, bikin sendiri di tukang cetak stiker. Jadi di sini yang model-model hologram. Jadi buat di bodi samping kanan kirinya cuma tulisan klik. Terus buat di bagian depannya dia bikin yang logo Honda. Nah, jadi dia ngabisinnya itu 30.000 per stiker. Nah, jadi bisa kalian hitung sendiri dia ngabisinnya berapa. Nah, terus di bagian kulit jok nih udah diganti, mungkin bisa dibocorin. Oke, kita udah ganti pakai yang glossy bakers yang modelnya lebih mengkilau. Dia itu harganya sekitaran 130. Oke, jadi
130 tuh udah sama masang apa cuma kulit jok? Kalau itu harga baru kulit jok aja, belum termasuk pemasangan dan pasah ya. Oke. Jadi di sini buat kulit joknya dia pakai yang bikers glossy, jadi dia pilih yang warna hitam biru. Jadi di sini dia dapatnya harganya tuh 130.000. Jadi itu masih harga kulit joknya aja, belum termasuk masang dan juga papas dari sadelnya. Nah, jadi kayaknya udah semua kita bahas dari semua part yang dipasang di motor ini. Jadi buat kalian yang suka video-video saya yang model kayak gini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Dan buat kalian jangan lupa untuk di follow Instagramnya, dia bakal saya tempel juga di bawah, dan sekalian juga sama timnya. Jadi oh ya, sebelum kita berpisah tetap kita ngucapin makasih juga buat ownernya. Jadi udah dikasih buat nge-review motornya. Seperti biasa kita bakal show dulu, tapi masih dalam suasana corona, tetap siku aja. Oke, jadi sekian dulu video buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.